Pendekatan yang ketiga yaitu humanistik atau person-centered therapy. Ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Fokusnya kepada potensi manusia, kesadaran diri, dan pertumbuhan pribadi. Jadi pendekatan ini berpendapat bahwa seseorang atau semua orang itu atau semua individu itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga konselor hanya sebagai fasilitator yang memberikan penguatan atau memberikan dukungan supaya individu itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, ciri utamanya itu ini ya, humanistik ini dilaksanakan tentunya dengan beberapa ini ya cara, yaitu yang pertama empati tanpa syarat. Jadi unconditional positive regard gitu ya. Konselor berempati itu tanpa harus ada syarat-syarat tertentu seperti itu ya. Kemudian komunikasi otentik dari konselor, artinya konselor ini jujur apa adanya ya. Dia menjadi dirinya sendiri di depannya konseli, sehingga apa yang terjadi ketika konselor jujur apa adanya, maka nanti akan ada rasa percaya diri antara konselor, ada rasa kepercayaan konseli kepada konselor. Kemudian pemahaman dari sudut pandang klien, ya ini diharapkan konselor juga bisa memahami sudut pandang dari klien sehingga bisa nanti melihat celah yang bisa dimasuki untuk kalaupun misalnya melakukan terapi, ini bisa dimanfaatkan untuk celah untuk masuk ke dalam dunianya konseli gitu, sehingga cepat bisa membantu mengatasi masalah yang dialami oleh konseli. Selanjutnya ini pendekatan ini cocok untuk kebutuhan pengembangan diri, kemudian krisis eksistensial, kemudian masalah identitas, kemudian juga nanti ini cocok untuk peningkatan kesadaran diri. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teknik-teknik konseling yang efektif. Ada beberapa teknik ya yang perlu dikuasai oleh seorang konselor dalam melakukan konseling. Yang pertama yaitu active listening atau mendengarkan secara aktif. Ini bisa ditunjukkan dengan cara menggunakan paraphrasing dan refleksi perasaan. Jadi konselor itu pada saat konseli itu mengulang kembali apa yang disampaikan oleh konseli dengan bahasanya sendiri ya. Yaitu namanya paraphrasing, sehingga apa yang terjadi ketika kita bisa paraphrasing atau ketika konselor bisa paraphrasing dengan baik, itu menandakan bahwa dia mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh konseli. Begitu juga dengan refleksi perasaan. Jadi konselor mencoba untuk merefleksikan perasaan yang dialami oleh konseli dengan bahasanya sendiri, sehingga konseli merasa bahwa dia didengarkan dengan baik dan dipahami dengan baik oleh konselor. Kemudian ini juga bisa ditunjukkan dengan cara kontak mata dan bahasa tubuh yang sesuai dengan yang seharusnya seperti itu ya. Memiliki kontak mata, kemudian ketika ada kontak mata ini berarti kan menandakan bahwa kita antusias sebagai konselor untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh konseli. Kemudian juga dengan bahasa tubuh yang terbuka biasa gitu ya. Bahasa tubuh yang terbuka mengindikasikan bahwa kita siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh konseli. Selanjutnya ini juga bisa ditunjukkan dengan pemahaman dan empati ya. Kita memahami apa yang disampaikan oleh oleh konseli ya. Kemudian juga kita bisa menunjukkan empati kepada konseli yang sedang kita tangani. Selanjutnya yang kedua tekniknya adalah empathy and validation. Ini bisa bahasanya itu bisa kita perlihatkan dengan cara mengakui pengalaman klien ya. Jadi sebagai konselor kita tidak langsung mungkin menghakimi ya, tidak menghakimi apa yang pengalaman dari konseli tersebut. Kita mencoba untuk mengakui segala sesuatu yang dia sampaikan. Kemudian ini empati dan validation ini membantu kalian merasa aman dan didengarkan oleh konselor. Selanjutnya teknik berikutnya yaitu open-ended questioning. Jadi ini keterampilan juga yang perlu dimiliki oleh seorang konselor, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka seperti penggunaan bagaimana,
kemudian mengapa gitu. Ini apa ya, manfaatnya? Manfaatnya adalah bisa membantu eksplorasi lebih dalam apa yang dialami oleh konseli, sehingga ketika eksplorasi itu lebih dalam, maka informasi-informasi, data-data yang dibutuhkan akan lebih banyak didapat oleh konselor tersebut. Teknik-teknik konseling berikutnya yaitu goal setting ya, atau smart goal. Jadi konselor harus memiliki kompetensi bahwa dia itu bisa menetapkan goal ya, menetapkan tujuan yang spesifik untuk dilaksanakan pada proses konseling ya. Jadi tujuannya harus spesifik, kemudian bisa terukur dan realistik ya, realistik dengan apa kondisi konseling. Kemudian dengan adanya goal dengan adanya tujuan yang spesifik, terukur dan realistik ini bisa membantu nanti konselor memantau kemajuan dari terapi yang dilaksanakan. Kemudian teknik berikutnya yaitu cognitive restructuring, yaitu mengidentifikasi pikiran negatif tadi ya, seperti yang dilakukan pada waktu pendekatan CBT tadi itu, mengidentifikasi pikiran negatif, menguji bukti, kemudian menggantinya dengan pikiran realistik. Ini juga salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor. Jadi konselor bisa mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif yang ada pada konseli, kemudian mencoba juga membantu konseli untuk memberikan bukti terkait dengan pikiran-pikirannya itu, dan kemudian nanti mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan yang realistik, yang sebenarnya ya. Kalau memang dia beneran negatif ya negatif, tapi juga kalau misalnya dia tidak negatif, maka juga harus diberikan penguatan bahwa apa yang dipikirkan yang selama ini negatif itu tidak terjadi dan tidak sebenarnya, seperti itu. Kita lanjutkan. Kemudian ada teknik yang behavioral teknik ya. Jadi ini dilakukan dengan exposure terapi. Exposure terapi itu artinya kita mencoba untuk memberikan pemahaman atau mencoba untuk mengekspos apa yang dialami oleh, apa yang dipikirkan oleh sang konseli ya, apa yang dipikirkan oleh konseli kita ekspos sebanyak-banyaknya. Kemudian juga nanti setelah diekspos itu kita memahami apa yang sebenarnya dirasakan oleh konseli. Kemudian di behavioral activation ya, kita mengaktifasikan perilaku-perilaku yang sekiranya akan membawa dampak positif kepada konseling. Kemudian juga ini berupa pelatihan relaksasi, kemudian pelatihan keterampilan sosial. Jadi untuk konseli yang mungkin memiliki masalah-masalah terkait dengan keterampilan sosial, tidak bisa bersosialisasi dengan baik, maka konselor itu juga perlu memiliki keterampilan supaya bagaimana nantinya secara perlahan konseli itu bisa dilatih melaksanakan keterampilan, dilatih untuk membangkitkan keterampilan sosialnya. Selanjutnya ada teknik mindfulness dan grounding. Ini juga konselor harus bisa memberikan teknik-teknik untuk mengatasi beberapa hal yang terjadi pada konseling. Contohnya ini bisa bagaimana caranya melatih konseli untuk bisa latihan kesadaran napas ya. Kemudian bagaimana caranya konselor ini juga bisa mengobservasi tanpa menghakimi. Selanjutnya juga ada teknik grounding untuk kecemasan dan disosialisasi. Jadi teknik grounding itu adalah menyadarkan bahwa konseling itu berada pada kehidupan nyata ya. Jadi biasanya kalau orang disosiasi ini kan tidak berada pada realita, sehingga teknik grounding ini konselor bisa menyadarkan kepada konselor bahwa dia berada pada realitas yang sebenarnya. Selanjutnya kita ke topik yang ketiga, yaitu intervensi dalam kasus gangguan mental. Intervensi dalam kasus gangguan mental ini kita akan coba bahas satu persatu terkait dengan beberapa kelainan atau beberapa penyakit psikis, bahasanya kelainan psikologi yang dialami oleh konseli.
Kita mulai dengan ini ya. Jadi intervensi yang dilakukan oleh konselor kemudian oleh orang lain selain dari konseli adalah tergantung dari jenis gangguannya. Selain tergantung dari jenis gangguannya, tergantung juga kepada tingkat keparahan, kemudian kebutuhan individu yang akan kita terapi. Kemudian ada beberapa contoh ya, kita akan lihat. Yang pertama, pada kasus depresi. Jadi kasus depresi ini apa intervensi yang bisa diberikan oleh konselor? Yang pertama itu CBT ya. CBT yang tadi itu bisa diberikan cognitive behavioral therapy. Jadi terapi kognitif yang diberikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktivasi perilaku. Jadi ketika orang depresi diminta untuk melakukan perilaku-perilaku atau aktivitas-aktivitas menyenangkan lainnya gitu, supaya apa? Supaya pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang membuat dia depresi itu bisa berangsur-angsur berkurang dengan dia melaksanakan aktivitas positif. Walaupun pada awalnya mungkin dia tidak senang dengan aktivitas yang diberikan oleh konselor, tetapi lama-kelamaan nanti insya Allah dengan semakin banyaknya perilaku atau aktivitas yang positif, maka depresi itu akan berkurang seperti itu ya. Ini juga bisa diberikan dengan restrukturisasi kognitif ya, seperti yang tadi kita bahas bahwa restrukturisasi kognitif ini memberikan pemahaman kepada konseli bahwa apa yang dia pikirkan itu belum tentu benar ya, apa pikiran negatif itu belum tentu benar, sehingga penyebab dari depresi ini nanti akan bisa diputus. Jadi fokus untuk penanganan depresi ini adalah bagaimana caranya memutus rantai penyebab depresi itu, sehingga depresinya tidak berlaku pada konseling selanjutnya begitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan intervensi berupa terapi interpersonal ya. Jadi diberikan bagaimana dia bisa berinteraksi dengan orang lain ya, interpersonal. Bagaimana cara interaksi yang positif dengan orang lain, itu juga diberikan intervensi oleh konselor. Kemudian juga dalam bentuk dukungan aktivitas sehari-hari ya tadi ya, seperti yang kita bahas di awal bahwa berikan aktivitas yang memang menjauhkan konseli dari depresi. Selanjutnya juga melatih relaksasi dan manajemen stres. Jadi ini ya penting juga ketika misalnya depresi itu muncul, jadi konseli bisa secara pribadi ya melakukan relaksasi, kemudian juga bagaimana cara memanajemen stres yang dialami sehingga depresinya tidak berterusan. Akan tetapi jika parah, maka mau tidak mau harus dirujuk dengan psikiater untuk evaluasi obat. Jadi di kondisi yang sudah parah, bukan lagi kewenangan dari konselor, bukan lagi misalnya konselor itu tidak memiliki kewenangan untuk memberikan obat-obatan. Jadi harus segera dirujuk kepada psikiater sehingga nanti ada intervensi berupa pemberian obat-obat yang untuk menangani depresi berat tersebut.